Kita akan fokus juga kepada namanya wilayah tertinggal, terluar. Untuk mengembangkan karakter anak itu harus dengan apa yang disebut dengan CBSA itu, metode CBSA, cara belajar siswa aktif. Tujuan pendidikan kita juga begitu, memberikan ruangan yang seluas-luasnya untuk anak aktivitas, bukan anak duduk di kelas kemudian guru yang aktif. Setiap pagi saya memberikan makanannya sapi, memberikan air minum dan membersihkan sisa-sisa makanannya. Setelah itu baru saya siap-siap untuk berangkat ke sekolah. Sebelum saya berangkat ke sekolah, terlebih dahulu saya pergi mengantar adikku yang baru duduk di bangku kelas 4 SD. Jarak dari rumah ke sekolah itu kurang lebih 3 km. Setelah itu baru saya berangkat ke sekolah. Jarak dari rumah ke sekolahku itu sekitar kurang lebih 2 km, tapi tanjakan. Oh, chị, mày một cổ, mày thấy tao. Dạ, cho lột. Jalanannya ekstrim karena banyak batu-batu kecil yang terkadang saya keseleo. Musim hujan biasa becek jalanan, baju kotor, jadi kita harus kembali lagi ke rumah untuk membersihkan. Persoalan pembangunan di bawah mengenai masalah tenaga pengajar, perpustakaan, musala itu yang tidak ada. Gedung sekarang kan ada 3 gedung, yang gedung pertama yang dibangun di SMP. Kondisi gedung ini yang tidak memadai sekarang, semua kondisinya itu retak dan tehelnya itu sudah tidak layak untuk digunakan, beserta juga dengan atap. Meskipun bisa digunakan oleh siswa, tapi ketakutannya jangan sampai pada saat proses pembelajaran ini gedungnya roboh. Mengingat daerah ini adalah jauh dari pusat kota, sehingga ketika anak-anak yang ingin sekolah di sini itu harus menempuh perjalanan kurang lebih 50 km untuk mendapat ibu kota kecamatan. Jadi karena
adanya SMP hanya di ibu kota kecamatan yang jaraknya 50 km dari sini. Di sini kita memanfaatkan ruang belajar ada sementara ini 3 unit kita manfaatkan. Hanya saja karena kita tergendala di bangunan yang kondisinya yang bisa disaksikan sendiri sedang ada perbaikan berlanjut, sehingga untuk saat ini kita manfaatkan ruang guru, kemudian ruang perpustakaan, kemudian ruang lab. Jadi gedung yang berdiri di tengah ini adalah kedudukannya untuk lab, entah dia laboratorium IPA, laboratorium komputer. Jadi untuk sementara waktu kita manfaatkan sebagai ruang belajar. Ya mungkin itu yang sarana kita pakai. Kemudian ada beberapa buku paket yang dibeli dari Dana Bos. Harapan kita sebagai pemerintah tentu bagaimana masyarakat Desa Bakaru, adik-adik kita di Desa Bakaru atau anak kita mendapatkan pendidikan yang layak supaya kita bisa bersaing di tingkatan kabupaten, regional maupun nasional. Tentu harapan kita sebagai pemerintah bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa, terkhusus di Desa Bakaru, bagaimana mencerdaskan adik-adik kita, anak-anak kita sehingga mampu berkompetisi menjadi regenerasi untuk bangsa Indonesia, terutama untuk masyarakat Desa Bakaru, Kabupaten Pindrang. Bagaimana generasi tersebut mampu membuktikan bahwa alumni SMP 5 Bakaru mampu dibuktikan dan berkualitas sehingga membanggakan bagi kita semua, terkhusus kami di Desa Bakaru. Setelah pulang sekolah biasanya saya memasak air sampai mendidih untuk diminum, mengumpulkan kotoran sapi untuk dijadikan pupuk kandang tanpa fermentasi. Dan setelah itu saya pergi ke kebun yang ada kambingnya untuk membawakan air minum. Kurang lebih 2 km jalan kaki. Untuk mempungut kemiri itu saya lakukan 2 minggu 1 kali, itu pun kalau musimnya. Kalau bukan musimnya tidak dipungut karena tidak ada. Biasa dapat 1 karung yang kecil, sekitar 4 hari. Proses pengiringan cuma 2 hari tapi dikupas lagi. Penghasilan tidak seberapa kalau kemiriku karena sedikit. Kalau bukan musimnya 35.000. Karena ini musimnya turun itu kemiri, harga kemiri 28.000 saja. Saya mempunyai cita-cita ingin menjadi seorang pemimpin perusahaan perdagangan internasional, menjual hasil alam, hasil bumi Indonesia ke pasar-pasar internasional. Dikarenakan kenapa saya ingin menjadi seperti itu, saya termotivasi dari pekerjaan masyarakat petani termasuk orang tuaku. Ketika musimnya harganya pasti mulai menurun, tetapi jika musimnya telah berlalu pasti harga jualnya mulai naik. Di saat itulah saya bertanya di dalam benakku, apakah bagaimana caranya supaya masyarakat petani itu derajatnya bisa meningkat. Jadi di saat itulah ketika saya sudah berhasil, saya akan membeli hasil-hasil bumi Indonesia dengan harga yang menjanjikan, dikarenakan diekspor ke negara-negara. Dari kecil saya berpanutan dengan Bapak Detrandes Haji Yusuf Kalla.